Oke, maaf teman-teman saya lupa record dari kemarin tuh saya suka lupa record. Terus jadi apalagi ya mau dicerita. Teman-teman di sini ada yang mau masuk ITB nggak? Yang mau masuk ITB? Ketik satu untuk ITB. Ketik satu untuk ITB. Nanti kita aminin deh. Satu untuk ITB atau angkat tangan untuk ITB. Nih, keren deh. Kalau Unhas, biasa kan kalau bukan ITB Unhas tuh, anak Makassar biasa. Unhas, kalau bukan Unhas, UNEM. Ada nggak? Oh, banyak juga ya. Unhas. Oke, semangat cepat. Ya, semangat. Kalian tahun ini kalau nggak salah nama tesnya itu ya SNBT. Jadi itu kayak beda sekali dengan tahun lalu toh. Jadi ya sebenarnya kalau saya juga mau mengajar ini agak sulit soalnya saya tahun lalu tuh beda materi gitu. Saya tentang ada TKA-nya, terus kalian cuma TPS. Nah, oh ya menurut kalian gimana? Kan biasa ada tuh yang bilang, ih ini kan SNBT cuma TPSG. Berarti gampang sih. Ataukah ada yang berpikir lain? Gimana guys menurut kalian? Susah, Kak. Apakah kalian senang? Susah. Saya sih susah, Kak, menurutku. Susah banget, Kak. Oh susah. Kenapa? Pernah ikut tryout 1 kali, Kak. Susah sekali. Oh, kalau itu tadi siapa? Putri Salwa ya? Kenapa? Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut saya, Kak, kalau PTS itu kan soalnya penalaran. Jadi Iya, soal yang diopsikan belum tentu benar. Jika dijawab benar, belum tentu juga salah. Jadi membingungkan menurutku. Begitu, Kak. iya. Benar-benar setuju. Itu juga permasalahan saya tahun lalu waktu TDK itu kayak dua opsi dipilih. Ini yang mana sebenarnya yang benar? Jadi ya terpaksa cap-cap kembang kuncup gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya lolos guys. Oke jadi oh ya mungkin saya oh ya sebelum kita mulai kelasnya ada yang mau ditanya dulu enggak? Selain tentang materi TDK atau mau nanya tentang saya atau tentang apa ya? Tanya tentang gravitasi. Ada yang mau nanya gitu enggak sebelum kita masuk ke pengenalan pengenalan materi. Kalau misalnya malu bertanya, chat saja. Akreditasi ITB maksudnya, Kak. Kan sudah dapat. Ada yang mau bertanya? Oh ini ada yang bertanya. Ya anonim bertanya. Fakultas apa? Saya di ITB Fakultas Teknologi Industri. Jadi, oh iya, fun fact untuk teman-teman yang mau masuk ITB, ITB tuh kalau misalnya kalian tidak masuk lewat jalur undangan, di ITB itu ada namanya TPB. Mungkin teman-teman yang sudah research sudah tahu. Tapi kalau di atau mungkin kakak-kakak kemarin ada juga yang sudah cerita. Jadi tuh di TPB itu kayak rasanya sama seperti tahun keempat SMA. Karena ini saja saya materinya masih matematika, fisika, kimia, olahraga, bahasa Indonesia, sama komputer. Jadi kayak itu materi SMA tuh. Makanya orang tuh suka bilang TPB itu tahun keempat SMA. Nah nanti hasil dari TPB ini baru menentukan jurusannya kemana. Saya sendiri masih masuk dalam fakultas. Kalau misalnya teman-teman tahu tuh fakultas tuh lebih apa ya, lebih luas lingkupnya, terus jurusan tuh yang dalamnya. Kayak biasa kalau masuk universitas lain, mungkin teman-teman langsung masuk ke jurusan. Tapi kalau di ITB, masuk fakultas dulu. Nah, begitu saya masih tahap begini. Masih masih harus berjuang, jadi kita sebenarnya sama-sama gitu loh. Karena sebenarnya TP ini namanya TPB atau tahap paling bahagia, kata orang. Ya sebenarnya tidak, sebab itu jangan dipercaya.
Jadi kalau misalnya ada yang masuk TTB, masuk ITB, kuatkan mental dan kuatkan fisik. Tapi enggak apa-apa sih, soalnya emang seru ITB gitu. Ada lagi yang mau tanya? Oh ya, Fakultas Teknologi Industri itu di bawah Fakultas Teknologi Industri ada jurusan Teknik Fisika, Teknik Kimia, Teknik Industri, apa lagi ya? Manajemen rekayasa, jadi kayak yang berhubungan dengan industri begitu guys. Saya masuk di fakultas itu, cuman belum tahu mau ke jurusan mana. Ya masih banyak lah jalan menuju Roma, jadi ya tunggu saja nanti. Kalau saya sih begitu. Mungkin kalau misalnya kalian kemarin-kemarin sama kakak-kakak yang lain tuh, banyak yang sudah senior-senior, mereka sudah jurusan-jurusan semua. Itu guys bedanya. Saya juga sini masih noob sebenarnya. Jadi mohon bantuannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kakak angkatan tahun berapa? Saya angkatan tahun 22. Tapi sebenarnya kalau SMA saya angkatan 21, cuman saya gap year karena sebenarnya tahun lalu saya itu menembak ITB. Tapi saya tidak lolos. Dan akhirnya saya gap year setahun. Tapi jujur sebenarnya gap year itu kalian kalau misalnya ada yang berpikir untuk gap year jangan takut karena sebenarnya ini bukan mempromosikan gap year, cuman kayak saya mau kasih reminder ke kalian kalau misalnya ada yang takut gagal, gap year itu tidak semengerikan yang teman-teman kira, apalagi karena saya tahu kemarin gap year dan saya ketemu banyak orang yang menurut saya sangat-sangat worth the time gitu. Jadi ya terima kasih banyak, bukan terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Jadi ya jangan takut gagal teman-teman karena keluarlah dari zona nyaman begitu lah tuh. Kayak waktu saya daftar tahun UTBK tahun ini, saya daftar ITB tuh. Cuman banyak yang bilang kayak jangan mau kebunuh diri, Unhas bisa aja atau UNEM bisa aja. Soalnya kemarin waktu angkatan 21, saya kan dapat SNM, dapat kuota. Cuman saya nggak mau di Makassar, saya mau kabur secara legal. Mungkin di sini juga ada yang ingin kuliah di luar kota karena mau kabur dari rumah. Nah, itu saya salah satunya. Jadi ya begitu teman-teman. Saya angkatan 22 saya. Gitu. Di sini ada kelahiran 2004 enggak? Kalau ada kita sama. Oh, 2004. Saya Kak, Oke, halo. Berarti jamnya pakai kalau 2004 juga. nggak Bintang saja, apa-apa Kak, bintang. siapa tahu. Nggak apa-apa. Kalau dari bulannya nanti nggak sama. Lebih tua yang Tapi tapi seleting banget jadi ya santai aja lah. Oke, ada lagi mau nanya sebelum masuk materi? Ini sampai jam berapa ya? Saya lupa. Jam 9.00. Oke, sip. Oke, tadi saya ngapain? Ya, ada yang mau nanya? Kalau misalnya ada yang mau bertanya tapi malu-malu atau mungkin mau tanya selain soal ITBK, saya barusan di-invite di grupnya kelas 1. Jadi mungkin kalau misalnya Kak Rozak belum datang, nanti tanya aja di situ nomor ada nama aku bintang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada mau gitu. Oke, kalau saya tunggu semenit deh 18.52, siapa tahu ada yang mau bertanya, saya tunggu. Berasrama kayak di ITB, Kak. Asrama? Iya, asrama. Oh iya, ini saya lagi di asrama, guys. Oh, berarti Aduh, maaf. sampai tak selesai kuliah di asrama atau ada batas waktu, Kak? Oh, enggak. Jadi tuh di ITB kan ada namanya asrama. Ini saya sekarang lagi di asrama buat sebenarnya asramanya ITB banyak. Cuman saya sendiri masuk asrama karena saya terima beasiswa dan kayak itu salah satu kewajibannya untuk masuk asrama. Makanya saya ikut asrama gini. Cuman katanya untuk asrama wajibnya itu untuk maba. Jadi kayak selama TPB
itu maba wajib asrama untuk yang penerima beasiswa itu. Cuman kalau misalnya kalian udah terima, saya bebas-bebas saja sih. Dan kayak misalnya kalau kalian mau masuk asrama, boleh juga. Soalnya asrama ITB soalnya bagus-bagus guys, karena murah gitu. Kayak apalagi dia kalau misalnya di daerah Bandung tuh mau kos-kosan tuh kayak cari yang di atas 1 juta itu kayak mustahil, susah gitu. Paling ada cuman kayak agak gitulah. Jadi ya saya asrama untuk tahun pertama saya di ITB. Cuman semester 3 kayaknya nanti mau saya pindah. Atau saya di Depak baru saya pindah gitu guys asrama. Kenapa mau asrama juga kah? Maka karena yang saya sudah searching di Google, katanya ITB berasrama, jadi ditanyakan sama kakak. ITB apa? Katanya ITB apa? Yang saya searching di ITB kan, katanya di ITB ada asramanya, jadi saya tanya sama kakak, kalau misalnya memang ada asrama di ITB, tapi ada batas waktunya, begitu Kak. Oh iya, iya benar. Guys, asrama umumnya cuma untuk maba. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap di asrama, sebenarnya bisa, tapi harus jadi pengurusnya. Nantilah kalian bisa kenalan gitu. Oh iya, terus ada juga kalau nggak salah asrama Sulawesi. Asrama Sulawesi gitu. Jadi kayak saya sebenarnya belum pernah ke sana, cuman kayaknya basecampnya ini bahkan IFOS ini dibuat oleh anak-anak Sulawesi Selatan loh. Jadi kayak kita yang buat terus jadi mereka juga ada kayak asramanya, asrama apa ya namanya? Saya juga lupa namanya. Kan ada asramanya sih setahu saya. Tapi saya belum terlalu akrab dengan kakak-kakak di IFOS. Jadi ya maaf guys, saya kurang bisa membantu untuk itu. Oke. Wait. Oke. 18.55, ada lagi yang bertanya? Di ITB Kak, berapa fakultas Kak? Oh, pertanyaan yang sulit. Sebenarnya saya kurang hafal, cuman seingat saya ada 12 atau 13 gitu ya. Fakultasnya dikit, cuman jurusannya banyak gitu. Jadi nanti kayak enaknya tuh lebih apa ya? Lebih sama rata Ki. Ada yang kayak mungkin saya sendiri Fakultas Teknologi Industri, ada Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, ada Fakultas Teknik apa ya Tambang dan Perminyakan, ada Sekolah Teknologi Elektroinformatika, ada Sekolah Farmasi, ada Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, ada apa lagi ya? Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, terus ada juga Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, ada Fakultas MIPA, kayak sisanya saya lupa. Jadi kayak ada 12 guys, banyak 12 dan kadang ada yang langsung penjurusan gitu. Cuman sedihnya di TB nggak ada kedokteran guys, nggak ada kesehatan, nggak ada juga rumpun sosum, sosum nggak ada juga. Ada sih, ada sosum ada, cuman business management sama seni. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ke situ, bisa mencoba, lumayan bagus. Bagus banget malah. Oke. Mau nanya lagi? Wait. Kak, kemarin pakai masuk tak beasiswa lewat beasiswa apa Kak? Sehingga bisa kita dapat Oh, ke itu. kalau yang wajib di asrama itu KIP kuliah. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar? Iya, Iya, kartu Kak. Indonesia Pintar. Iya itu. KIPK. Ada juga versi SMA-nya kalau nggak salah. Oh, iya, Ada lah. ada. Iya, benar toh. Saya daftar itu karena ya memang kurang gitu. Terus diterima. Dan kalau misalnya di ITB tuh banyak sekali beasiswanya. Dan kayak bukan cuma ada beasiswa dari alumni, ada beasiswa
ada juga dari kayak eksternal gitu tuh yang membuat kerjasama dengan ITB beasiswa banyak sih. Jadi kayak kalian kalau sebenarnya tuh kalau soal ITB kalian jangan nih khawatir soal biaya karena mungkin kayak kalau kalian lihat UKT ITB tuh nggak ada golongan-golongan. Kalau mungkin ada yang sudah research nggak ada golongan gitu jadi kayak semuanya dipukul rata. Cuman teman-teman bisa mengajukan keringanan beasiswa dan apa keringanan beasiswa dan bisa apa ya bisa minta bantuan gitu beasiswanya banyak. Terus apalagi kayaknya selama ini belum pernah ada kasus anak di DO karena tidak bayar UKT deh. Pasti kayak selalu ada jalan keluarnya kalau soal biaya di ITB. Begitu, cuman begitu jangan hedon. Karena Bandung itu kayak kiri kanan banyak kafe. Terus jadi susah. Oke. Jadi mungkin sudah cukup itu sih tanya jawabnya. Kita mau masuk ke pelajaran kita. Kalau misalnya ada yang mau nanya, PC-PC aja boleh. Itu guys, don't be afraid to ask. Saya manusia biasa. Dan ini saya mau share screen, jadi kayak kalau misalnya teman-teman ada berhalangan jaringan, kalau misalnya enggak kuat, apa jaringannya enggak kuat, kalau mau on cam boleh off cam saja. Cuman kalau misalnya teman-teman mau on cam, boleh temani saya on cam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa on cam, enggak apa-apa. Karena ya saya juga tahu kalau Zoom itu memakan kuota yang sangat banyak, apalagi kalau mau on cam kan. Jadi sekarang saya izin share screen ya teman-teman. Wait. Oke. Sebelumnya layar saya kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Jadi teman-teman sebelum saya mulai menjelaskan, kalau misalnya teman-teman merasa saya terlalu cepat atau mau bertanya di tengah-tengah, boleh langsung potong saja saya bicara atau raise hand dulu atau misalnya kalau udah bisa itu langsung cek saja guys. Jadi don't be afraid, okay? Saya ini manusia biasa. Jadi ini kelas pertama kita. Kalau kelas 1 saya bintang, ya. Wait. Ini kelihatan, aduh ini kayak, wait. Lihat ya teman-teman. Oke. Lihat nggak sih ini nggak teman-teman? Jelas nggak? Oh, oke. Kalau misalnya saya besarkan, boleh nggak? Tunggu. Gimana ya? Ini kali. Hmm, ini kelihatan nggak tulisannya? Oke. Oke teman-teman, jadi untuk kelas dana ini kita mau ini begini ya. Oke. Untuk kelas perdana ini kita mau bahas tentang overview. Nah, maksudnya overview, jadi kan ini kita akan bertemu beberapa kali ke depannya. Dan kayak, sebenarnya bukan sama saya sih kalau teman-teman kelas 1, nanti teman-teman bakal sama Kak Rosa. Tapi cuma untuk saat ini saya menjelaskan tentang apa sih yang bakal kita pelajari ke depannya. Nah, jadi, oh oke, saya coba bicara pelan-pelan ya, Hasmawati. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang apa ya pengenalannya, pengenalan tentang potensi kognitif. Oke, teman-teman tahu nggak potensi kognitif itu membahas tentang apa? Mungkin ada yang mau berpendapat?
Ada yang mungkin sudah research, jadi tahu potensi kognitif itu apa sih? Kalau misalnya PKA kan dia bahas tentang sains atau bahas tentang sejarah, bahas tentang ilmu yang dipelajari di sekolah. Kalau potensi kognitif nih, apa yang tiba-tiba muncul, tidak ada, apa ya, langsung tiba-tiba muncul di UTBK, SNBT. Ada yang tahu nggak potensi kognitif itu apa? Kalau tidak salah Kak, penalaran dalam berpikir kritis. Nah, benar sekali. Ya. Jadi tadi Putri ya namanya. Putri bilang potensi itu penalaran dan berpikir kritis. Ya Kak. Nah, ini benar sekali. Potensi kognitif itu berbicara tentang penalaran dan berpikir kritis karena dua hal ini, atau dengan kata lain, dua hal ini berbicara tentang logika. Jadi, misalnya belajar tentang potensi kognitif, teman-teman tidak bakal belajar tentang apa ya, tidak bakal dikasih rumus terus dijelaskan karena itu apa ya, itu menerapkan doang. Kalau misalnya potensi kognitif, teman-teman belajar untuk cara berpikir kritis dan teman-teman dikasih soal, teman-teman belajar buat cara menyelesaikan soal itu apa ya, yang basic banget. Agak susah dijelaskan potensi kognitif karena itu apa ya, tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi semua orang pasti pernah melakukan atau pernah menerapkan tentang potensi kognitif ini. Karena itu tadi berbicara tentang penalaran, berpikir kritis, dan ada hubungannya dengan logika. Jadi kalau teman-teman bicara tentang potensi kognitif, bicara tentang logika, teman-teman bicara tentang IQ. Nah, tahu nggak IQ itu apa? Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata IQ itu. Ya Kak. Oke. Jadi IQ ini cara apa ya? IQ ini sebenarnya tingkat kepintaran seseorang katanya itu bisa dilihat dari IQ-nya. Mungkin teman-teman di sini punya kayak kenalan gitu yang dia tuh nggak belajar tapi tiba-tiba nilainya 100. Atau punya juga orang yang sudah mati-matian belajar tapi nilainya nggak sebagus orang lain gitu. Nah, teman-teman, kalau biasanya tuh orang yang punya IQ tinggi adalah mereka yang lebih lebih cepat berpikir gitu. Kata apa ya? Kata persisnya cara berpikir yang bagus dari orang ber-IQ tinggi adalah cara berpikir mereka. Nah, kalau misalnya ini fun fact, tapi setahu saya Indonesia tuh punya tingkat IQ yang sangat rendah. Makanya itu kemarin Kemendikbud kalau nggak salah yang mulai kayak mengadakan perombakan gitu. Makanya sekarang kurikulum di sekolah tuh agak nggak jelas kayak apa boleh perasaan dulu belajar santai-santai jual tiba-tiba materi nggak jelas begini. Atau mungkin sekarang teman-teman kena namanya kurikulum merdeka, kena namanya AKM. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah melewati AKM, setahu saya soal-soal AKM itu mirip dengan soal-soal potensi kognitif. Jadi teman-teman juga bisa apa ya pakai soal AKM untuk belajar tentang potensi kognitif ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mungkin tujuannya dari dilaksanakannya SNBT cuman TPS, cuman matematika, kognitif, bahasa Inggris dan bahasa Inggris, karena yang mau ditingkatkan mungkin yang mau diukur adalah IQ-nya. Karena ya percuma sih kalau misalnya kalian paham dengan matematika. Ya, percuma kalian hafal banyak hal, percuma kalian tahu semua rumus matematika, tapi cara berpikir kalian tuh masih agak giring gitu. Makanya ini jadi apa ya, salah satu
salah satu fokus dari sistem pendidikan Indonesia sekarang, yaitu tentang IQ. Cuman masalahnya teman-teman, jujur ini saya mau curhat juga. Menurut saya, oh ini kan SNBT nggak ada TKA-nya. Menurut saya itu juga agak, meskipun enak karena yang dipelajari itu lebih nggak terlalu melebar gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman belajar SNBT tidak belajar TKA, teman-teman bakal kesulitan di dunia perkuliahan. Apalagi kalau misalnya teman-teman masuk di lingkungan kuliah yang sangat sangat apa ya, depend on akademik, seperti misalnya ITB, atau mungkin teman-teman masuk fakultas-fakultas jurusan-jurusan yang dituntut untuk akademik, mungkin kedokteran, mungkin oh ya informatika gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak dasar TKA-nya nggak dapat, pokoknya teman-teman berusaha di situ. Jadi saran saya teman-teman, meskipun persiapan untuk TPS, persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi tahun depan mostly cuma tentang TPS, teman-teman juga bisa belajar ya sedikit lah, cicil-cicil tentang materi SMA. Jangan sampai karena materi OTB SNBT cuma TPS, ya teman-teman SNBT-nya diabaikan, jangan ya. Apa karena cuma karena materi TPS SNBT cuma TPS, jangan sampai materi basic teman-teman kalau misalnya kelas IPA materi IPA, kalau misalnya kelas IPS materi IPS, jangan sampai enggak itu kan ya, teman-teman jangan sampai terlupakan, karena itu bakal sangat membantu teman-teman waktu masuk di jurusan apalagi perkuliahan. Oke, back to this, agak belok sedikit pembahasannya tadi. Jadi yang akan kita latih adalah tentang IT-nya teman-teman. Nah, untuk beberapa minggu ke depannya nih, untuk saat ini saya mau menjelaskan tentang apa ya namanya, SAP. Bahasa umumnya itu bergolong. Maaf kalau tulisan saya agak jelek ya teman-teman. Ya, jadi untuk beberapa bulan ke depannya kita bakal belajar tentang apa sih? Nah, diangkat dulu. Oke. Nah, potensi kognitif sebenarnya tuh lebih menuntut teman-teman untuk melakukan latihan. Kenapa? Karena logika, cara berpikir itu dibangun bukan dengan cara belajar doang, tapi dengan cara latihan. Hal-hal yang teman pelajari itu harus teman-teman terapkan gitu. Nggak bisa cuman kayak, ini bukan seperti kimia, bukan seperti biologi, yang teman-teman hafal teorinya, terus pengertian soal sekali mungkin bisa paham. Nggak teman-teman, soalnya tuh teori buat apa ya, untuk TK, untuk saya tulisnya TPA ya, potensi apa ya, untuk potensi kognitif, teorinya nggak banyak. Yang banyak adalah itu apa ya, gaya soalnya. Jadi kayak mungkin bisa lah kayak 3 bab itu menggunakan teori yang sama, cuman soalnya kayak diputar-putar gitu. Jadi itu yang enggak enaknya, seperti tadi ada tadi yang Kak bilang kalau nggak salah, soal TPS tuh kayak susah dibandingkan mana yang sebenarnya benar, mana yang sebenarnya salah. Karena TPS itu hobinya memutar-mutar-mutarkan gitu. Dan kita juga tidak bisa menggunakan common sense. Karena ya yang digunakan dalam potensi kognitif itu logika. Apa ya bedanya? Kayak gitu lah. Oke, lanjut ke kurikulum. Jadi ada beberapa hal yang kita akan pelajari, karena itu overview potensi kognitif. Ini untuk minggu pertama, overview potensi kognitif. Ini serangan. Terus, oh ya, tunggu. Saya nggak lanjut dulu ya. Terus yang kedua adalah basis dari logika itu sendiri, yaitu tentang thinking dan reasoning. Oke, apa sih thinking dan reasoning? Ini untuk saat ini saya mau jelaskan
saya jelaskan generalnya dulu ya. Nanti kalau misalnya soal pembahasan di dalamnya bakal dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi thinking dan testing itu apa? Sesuai artinya, thinking itu artinya apa? Ayo, berpikir. Spoiler, maaf. Thinking itu artinya berpikir. Sudah saya spoiler, oke. Nah, coba listening. Apa artinya listening? Kalau Berpikir thinking itu logis, berpikir. Kak. Kenapa? Berpikir logis maksudnya. Thinking and reasoning. Nah, berpikir logis ya. Bisa deh, bisa. Karena sebenarnya make sense sih. Listening itu, kayak tulisnya di listening. Ini sebenarnya bukan arti aslinya, cuman lebih ke apa ya, esensinya dari thinking dan reasoning. Reasoning tuh seperti ya reason artinya alasan, jadi ya kita pakai bahasa Indonesia saja langsung beralasan gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tuh thinking dan listening ya iya seperti yang tadi dibilang berpikir dengan logis, karena cara berpikir yang baik adalah berpikir yang didasari alasan yang logis. Itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pikir, astaga, kenapa ini kayak pikir saya ada caranya gitu. Mungkin teman-teman bakal pikir begitu. Tapi sebenarnya ini bakal sangat-sangat berguna buat teman-teman kalau di kuliah nanti, dan apalagi untuk mengerjakan soal-soal TPS selanjutnya sebelum teman-teman masuk ke materi yang lebih spesifik, teman-teman harus tahu cara berpikir secara logis gitu. Kenapa? Karena ya, oh my god, kenapa? Wait ya. Oke. Nah, teman-teman harus bisa paham tentang cara berpikir yang logis gitu. Aduh, ini wait, teman-teman wait ya. Hmm, Oke, lanjut. Nah, apa tadi? Oh iya, jadi thinking dan reasoning merupakan dasar dari potensi kognitif. Jadi teman untuk supaya apa ya? Supaya kedepannya cara belajar teman-teman itu tidak salah, basicnya thinking dan reasoningnya itu harus mantap. Makanya ini jadi materi untuk mendasari materi selanjutnya. Materi yang ketiga itu tentang apa ya? Pengenalan analitik. Sebenarnya kalau TPS itu apa ya? Mirip-mirip gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin kita bahas pengenalan analitik di minggu ketiga. Tapi teman-teman pasti bakal apa ya? Dapat soal-soal begini lagi nanti meskipun bukan materinya. Mungkin kita coba kerja satu soal yang gampang dulu ya. Cari dulu ya teman-teman. Oh, ini deh logika dulu. Kalau misalnya nih, saya lagi lomba. Coba deh logika. Saya lagi lomba. Oke, sorry. Tunggu ya. Misal saya lagi lomba. Nah, saya di urutan kelima. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat soal ini. Urutan kelima. Nah, kalau saya ini lomba lari, ceritanya lomba lari, saya urutan kelima. Jadi kayak urutan kelima. Terus saya menyalip orang yang urutan keempat. Sekarang saya urutan berapa? Keempat, Kak. Nah, oke. Berarti logikanya jalan gitu. Oke, pintar-pintar. Biasanya ini kayak pertanyaan yang sangat menjebak ya teman-teman.
Tapi mungkin gampang apa ya, gampang banget sih kalau soal di coba cari lagi ya. Teman-teman mungkin pernah main game-game teka-teki gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sering main game-game gitu, soalnya sudah benar sih, pasti kalian penalaran analitiknya bagus. Mungkin ya, mungkin. Game yang dimaksud saya ini bukan game apa, maksudnya game-game puzzle-puzzle gitu. Game teka-teki, game teman-teman pernah main. Nah, itu sering terdapat dari situ soal-soal. Oke, selanjutnya. Langsung saja atau gitu. Nanti untuk penjelasan lebih mendalamnya tunggu di minggu ketiga. Sabar ya. Oh ya, alasan saya juga mau menjelaskan tentang SAP adalah supaya teman-teman mungkin bisa mempersiapkan diri sebelum materinya. Maksudnya mempersiapkan diri loh. Mungkin teman-teman bisa baca-baca dikit dan kayak kalau misalnya dapat soal yang teman-teman tidak paham, nah teman-teman tahu bisa nanya ke tutornya nanti. Jadi kayak misalnya minggu depan penalaran analitik atau enggak, oh besok materi penalaran analitik. Nah, mungkin saya baca banyak soal yang saya tidak mengerti, saya tandai, saya tanyain tutor gitu teman-teman, supaya teman-teman juga bisa stay in touch gitu ya. Terus setelah materi penalaran analitik, kita akan belajar tentang argumen. Argumen itu apa? Argumen itu berkelahi. Tidak ya teman-teman. Oh, kok hilang ini? Oh, ini. Argumen itu, sebenarnya ini argumen merupakan penerapan dari thinking dan reasoning, penerapan dua. Karena ya, seperti yang saya bilang tadi, cara berpikir yang baik adalah cara berpikir yang didasari alasan yang logis. Otomatis, kalau misalnya teman-teman berargumen, maka apa ya, argumen didasari oleh cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik didasari oleh alasan yang logis. Nah, alasan yang logis itu dapat dari mana? Dari berpikir yang baik. Makanya ini kayak siklus gitu. Nah, jadi kayak harapannya kalau misalnya teman-teman belajar tentang argumen, teman-teman bisa membedakan kalau ini apa ya, benar-benar merupakan suatu hal yang patut diargumenkan, atau ini pertanyaan saya tidak berbobot, ataukah apa ya, ini orang cuman bicara sembarangan. Aduh, mending kalau misalnya ada argumennya nggak masuk akal, ya nggak usah dia tuh gitu ya kan. Jadi sini kita belajar tentang argumen juga teman-teman. Soal-soalnya bagaimana ya, soal-soalnya nanti ada pada hari hanya pada minggu keempat. Soalnya tahun lalu waktu angkatan saya kayaknya tidak pernah dapat tipe soal-soal argumen. Mungkin dapat tapi tidak secara eksplisit dibilang gitu. Misalnya contoh soal argumen tuh kayak dikasih sebuah pernyataan, terus nanti kalian disuruh identifikasi apakah dikasih sebuah kalimat, terus kalian disuruh identifikasi apakah kalimat ini merupakan argumen atau bukan. Nah, angkatan tidak ada soal gituan. Atau mungkin saya tidak dapat ya. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi pokoknya itu sedikit tentang argumen. Setelah argumen, kita akan belajar, saya nyampe dulu dikit teman-teman. Kok tidak hilang? Oke lah. Jadi saya hilang teman-teman, mohon maaf. Masih enak ini. Oke. Nah, habis argumen, kita belajar tentang penalaran. Penalaran itu sebenarnya ini kan sudah ada penalaran analitik. Ini kayak basic of the basic, paling basic. Ada namanya penalaran deduktif,
Oh ya, sebentar. Terus ada juga ya penalaran deduktif dulu. Nah, penalaran deduktif itu apa? Sesuai namanya ini kan kurang kayak deduktif. Penalaran deduktif itu apa? Sesuai namanya, deduktif itu kata dasarnya pasti deduksi itu apa? Menyimpulkan. Maksudnya apa? Jadi kita dikasih data, jadi nanti kita bakal dikasih beberapa data, terus kita disuruh mengambil kesimpulan mengenai data-data yang kita dikasihkan. Penalaran deduktif sendiri itu nanti pembahasannya bukan cuma 1 minggu karena buku hilang. Oh ya, pembahasannya bukan cuma 1 minggu karena dia bakal dibagi juga jadi kayak 6 itu konsol. Jadi bakal dibagi juga jadi 5 itu logika matematika, 5 itu logika kontrol, terus 7 itu logika dalam berbagai. Nah, 3 hal ini merupakan penalaran deduktif. Jadi mungkin kalau misalnya kita bahas tentang logika dalam paragraf, datanya dalam paragraf, terus kita disuruh mengambil kesimpulan. Terus ya, logika MTK dengan logika kuantum maksudnya mirip. Ini cuma namanya matematika, tapi kalau membahas angka kayak tidak terlalu banyak. Nanti teman-teman belajar lagi tentang logika matematika dan logika. Cuma nanti sendiri semuanya dapat tentang materi ini waktu perkuliahan. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang jika maka mungkin dengan simbol bukan ki kayak ini itu masuk di kenalan deduktif. Jujur saya sendiri sebenarnya kurang bisa membedakan matematika sama logika kuantum. Nanti bakal saya review lagi kemudian. Nah, jadi ini 2 hal yang saling apa ya, saling berkesinambungan gitu. Makanya ini semua termasuk dalam penilaian deduktif. Karena kita dikasih data, terus kita ambil kesimpulan. Intinya menyimpulkan ya. Intinya menyimpulkan. Salah. 7 berarti 8 ya. Nah, sedangkan selain penalaran deduktif, penalaran analitik, ada lagi namanya penalaran deduktif. Kita saya penalaran induktif. Nah, penalaran induktif itu apa? Ini kayaknya nggak bisa diambil dari induksi ya, induksi kurang cocok. Tapi intinya itu kita diberi data, dan menemukan pola. Oke? Jadi, mungkin teman-teman juga sudah familiar tentang soal-soal beginian. Oke, kita diberi data dan disuruh menemukan pola. Contoh materi penalaran induktif yang 8 emang overview. Minggu 8 kita emang overview penalaran induktif. Minggu ke-9 kita belajar tentang pola, bilangan, dan huruf. Ke-10 kita belajar tentang kode sandi. 11 tentang pola gambar. Sebenarnya untuk materi penalaran induktif lumayan masuk matematika. Sebenarnya sudah dari penalaran deduksi sudah lumayan masuk matematika ya. Cuman karena di sini mungkin teman-teman sudah pernah ada namanya huruf panda, bahasa panda bahasa panda, ada mungkin nama
ya kayak ada mungkin namanya apa ya? Mungkin tes-tes tes-tes kedinasan gitu. Teman-teman mungkin kayak dikasih lihat 4 gambar, 1, 2, 3, terus ditanya gambar keempat itu apa. Nah, itu kalau gambar kan. Terus dari Sandi gimana ya? Mungkin itu yang biasa kayak sebenarnya ini masuk banget matematika atau enggak mungkin nanti kayak dikasih A jadi E, berarti B jadi F. Gitu-gitu teman-teman. Ini kayak sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal dan menurut saya sangat mengambilkan banyak waktu kalau teman-teman mau kerjain SNBT karena ini kayak apalagi yang disuruh buat huruf begini, oh my god, itu sangat-sangat susah karena harus membuat ulang alfabetnya. Tapi saya lumayan gampang sih. Bukan lumayan gampang, maksudnya cara berpikirnya gampang. Cuman kalau misalnya kita mau kerjain, itu butuh waktu yang lama karena banyak gitu. Dan ini suara pun masih kedengeran nggak? Iya, Tidak Kak. Kemarin juga kedengaran. Oke, sangat kalau jelas. kecil nggak salah. Terus selanjutnya yang ke-12 itu tentang yang ke-12 itu tentang statistika. Nah, teman-teman mungkin bakalan nanya, maaf kalau agak kurang kondusif ya di sini teman-teman. Jadi teman-teman loh statistika kan matematika, ngapain dia ke penalaran kognitif? Ya, sedia teman-teman emang tempatnya di penalaran kognitif, tapi tempatnya juga di matematika karena jadi statistika yang dimaksud sini, aduh ini mau tulis lagi satu menit. Data kelompok. Mungkin kalau teman-teman di sini apalagi sudah kelas harusnya sudah familiar dengan maksudnya data berkelompok. Terus interpretasi negatifnya apa? Oh ini interpretasi plus wait. Kalau gitu saya izin off cam ya, teman-teman, supaya jaringannya itu. Oke, maaf saya izin off cam ya, biar kita off camnya bareng-bareng. Oke. Nah, jadi selanjutnya interpretasi penyajian data. J ini J ya. Oke, interpretasi penyajian data. Maksudnya apa? Teman-teman pasti pernah lihat kayak dalam teks, terus ada dikasih data seperti tabel atau grafik begitu. Teman-teman mungkin familiar dengan begitu. Nah, ini maksudnya begitu, interpretasi penyajian data. Kita menyimpulkan dari teks, bukan cuma teks sih sebenarnya, ini kayak bisa dikasih grafik, bisa grafik yang begini, atau dikasih diagram lingkaran, mungkin dikasih dalam bentuk yang ini diagram batang, atau mungkin dalam bentuk teks. Banyak kan penyajian data. Nah, oke. Selanjutnya yang ke-14 masih wait ya teman-teman. Korelasi dan kausalitas. Oh, wait. Ini masih kedengaran suara saya? Ya, Kak. Halo, guys. Oke. Sorry tadi agak oke. Sorry ya teman-teman, di sini lagi hujan. Jadi
ya jaringannya tidak bersahabat dengan alam. Oke. Iya, Kak, sama jadi sini juga di Maros. Sama Kak, hujan di Maros. Aduh, kasihan. Kayaknya Makassar lagi hujan-hujan juga ya. Apalagi kalau nggak salah banyak pembangunan nggak sih di area Makassar Maros. Jadi kayak jalannya Iya itu Kak, becek Kak. Terus kalau hujan, aduh. semangat ya kalian. Apalagi kalau mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah pedesaan atau mungkin tinggal di daerah yang jauh dari keramaian, ya ini hati untuk kalian ya, semangat. Semoga kalian tetap semangat menghadapi sedihnya dan kesusahan dunia ini. Apalagi awas hati-hati banjir ya teman-teman. Kalau misalnya ya hati-hati banjir. Kayaknya sekarang Makassar juga sudah mulai rawan banjir ya. Atau mungkin daerah-daerah lain. Oh iya ini Sulawesi Selatan ya. Oke, maaf teman-teman. Oke, korelasi dan kausalitas. Apa ya bedanya? Kalau misalnya kita bahas dari arti katanya sendiri, korelasi itu berarti hubungan, kausalitas artinya sebab akibat. Jadi ya, mungkin nanti yang kita akan bahas tuh sekitar ini sih. Hubungan antar aku dan kamu. Enggak, hubungan antar data dan sebab akibat. Mungkin nanti akan membahas tentang ini di statistika. Waktu angkatan saya, soal tentang statistika banyak keluar tuh tentang kayak kita dikasih teks dan kita disuruh ini untuk kita disuruh membaca teks tersebut, terus kita disuruh lihat bagaimana pertumbuhannya, terus apa ya, yang mana paling banyak, yang mana paling sedikit. Tapi ya kurang tahu kalau kan ini sudah ganti nama sekarang TBK. Jadi ya semangat aja lah teman-teman. Oke, dan terakhir sebenarnya kita belajar tentang argumen lagi. Argumen, jadi ini part 2. Argumen part 2. Atau di sini sebenarnya bedanya itu analisis argumen. Ini ada korelasinya dengan bab yang ini. Ini ada korelasinya dengan ini. Yang keempat. Kayak ini dasarnya, yang argumen ini dasarnya kurang kedengaran ya. Aduh. Oke, wait. Tunggu saya mendekatkan diri dengan laptop. Kalau saya jelas banget. Oke. Ini ya teman-teman, maaf juga headset saya lagi rusak. Oke, ini analisis argumen. Lebih ke struktur argumennya sendiri sih. Mungkin kayak di bagian pertama yang tadi, yang tentang overview-nya argumen, itu lebih ke identifikasi argumen. Dan untuk yang kedua ini, argumennya di breakdown, dipecah menjadi bagian-bagian tertentu, lebih ke logikanya. Ini juga baru, materi baru kayaknya soalnya tahun lalu udah ada. Jadi ya bisa itu menjadi bahan itu kalian deh. Ini contoh soal ya, saya bacain satu contoh soal. Jangan deh, ini aja, gini. Wait ya teman-teman. Sorry ribet. Kok gini? Apa nih? Wait ya. Ini kan gue konsol. Nah, iki loh. Coba semua teman sekelasku suka mendengarkan lagu pop. Keywordnya di sini semua. Asri adalah salah satu teman sekelasku. Jadi, Asri pasti suka mendengarkan lagu pop. Oke, berarti ini ada 3 kalimat. 1, 2, 3. Sebenarnya ini saya tidak pernah dapat soal beginian tahun lalu. Mungkin teman-teman
catatan di sini kita kirim di GB kelas 1. Boleh. Mungkin nanti, oh iya, saya kirim di GB kelas 1 ya. Nanti ada juga sih, misalnya kayak saya buat folder. Oh iya, catatan kelas 2 kemarin juga saya belum kirim. Aduh, maafkan saya, sobat. Nanti saya kirim kok. Mungkin ntar malam atau besok ya. Insya Allah ntar malam. Oke, lanjut lagi kembali ke sini. Apa sih namanya tadi? Oh iya, argumen. Ada 3 kalimat. 1, 2, 3. 1 membahas tentang semua. Bagian kedua membahas tentang salah satu. Dan bagian ketiga membahas tentang kesimpulan. Karena pakai kata jadi. Jadi kayak, kalau misalnya kalian kerjaan untuk soal-soal SNBT toh, nanti pasti, apa ya, waktunya tuh dikit banget. Jadi saran saya, karena tahun lalu saja satu soal tuh 1,5 menit paling lama, apalagi bahasa Inggris tahun lalu kayak 20 nomor tapi waktunya 15 menit, bayangkan itu kayak nangis nggak tuh. Nah, jadi teman-teman harus biasakan membaca dengan cepat dan harus belajar untuk mencari keyword-keyword. Kalau misalnya membahas tentang, apa namanya, kalau misalnya teman-teman membahas tentang logika, hal yang di keywordkan itu kata-kata seperti semua, salah satu, sebagian, apalagi ya, jadi, maka, itu jadi keyword-keyword yang bakal teman-teman sering jumpa di bagian potensi kognitif. Semua, salah satu, sebagian, terus bukan, maka, jadi kayak nanti teman-teman bakal terbiasa melihat pola-polanya itu. Nah, ini sendiri berarti kita bisa simpulkan bahwa 2 adalah bagian dari 1, dan kedua hal ini jadi 3. Gitu, teman-teman. Ini kayak, apa ya, gimana cara kerjanya? Gitu deh. Jadi kayak, tunggu. Coba saya coba jelaskan baik lagi. Oke. Nah, jadi 2, mana ya cara bicaranya? 3 itu kesimpulan, kan? Otomatis 2 karena kata jadi, berarti ada hal yang di atas 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan 3 ini terjadi. Nah, selain 3, kita lihat ada 2 kalimat nih. Kalimat yang membahas tentang semua, dan kalimat yang membahas tentang salah satu. Berarti kalau misalnya 1 itu membahas general, 2 berbahas tentang hal yang lebih spesifik. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman gambar diagram V-nya tuh, ya, ini 1, terus salah satunya sini 2. Berarti dari kalimat 3 ini disimpulkan dari pernyataan 1 dan 2. Karena 2 merupakan bagian 1, maka harus pakai tanda tambah. Jadi ini model soal baru. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, tidak apa-apa, nanti bakal dijelasin lagi lebih dalam pada saat temuannya. Nah, ini bahas tentang pola argumen. Makanya namanya analisis, kan, berarti membahas pola. Tuh. Terus lagi ya, tunggu ya teman-teman, saya lihat lagi. Oh iya, tadi lupa saya tuliskan. Wait. Bagian argumen, nomor 15 itu diagram argumen, unggul 15 itu diagram argumen. Seperti ini diagram argumen. Jadi teman-teman menyimpulkan satu hal, atau mungkin ada kalimat-kalimat lain. Nah, itu diagram argumen. Terus habis itu membahas tentang modifikator. Oke, ini kata baru, modifikator. Bukan kata baru sih, materi baru. Ini kayaknya 2 hal ini membahas tentang ini deh. Membahas tentang ini. Oke, nah
Terus kan nggak mungkin berakhir cuma sampai sini karena apalagi UTBK itu tidak ada yang tahu mau bagaimana. Jadi minggu 17 sampai 20 itu kita bahas harian sekolah. Untuk kurikulum sebenarnya cuma begini. Ada 20 minggu kita akan bersama teman-teman mungkin nanti bareng Kak Rozak. Jadi jangan bosan-bosan ya. Karena TPS menurut saya memang secara teori merupakan suatu materi yang membosankan gitu. Kayak acara berpikir pun diatur, cara argumen pun diatur. Kayak kenapa gitu? Mempersulit hal yang sebenarnya mudah. Tapi teman-teman kalau teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, sebenarnya teman-teman bakal benar-benar merasakan manfaatnya ini. Karena ya apa ya? Logika merupakan suatu hal yang tidak diajarkan, tapi suatu hal yang wajib kita punya dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi mungkin kayak kalau kayak saya sejujurnya kayak kurang jago belajar. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, saya lebih mengandalkan logika. Kayak kemarin saja UTS matematika, saya ngerjainnya pakai fisika. Kayak gitu, teman-teman. Ya, benar salahnya belakangan yang penting dikerjakan. Kayak gitu. Gitu nggak sih sekarang kita konsepnya. Oke deh. Jadi, rangkuman, persepsi kognitif, belajar tentang logika, kita meningkatkan IQ kita, itu melalui latihan, dan latihan. Harus banyak latihan, teman-teman. Usahakan latihannya, tapi usahakan latihannya terstruktur ya, teman-teman. Jadi kalau latihan tuh, latihan harus terstruktur. Kenapa? Takutnya materi yang satu tercampur dengan materi lain. Dan kayak kalau misalnya teman-teman terlalu mengambil yang terlalu wide gitu, terlalu lebar informasi yang teman-teman mau ambil itu kayak tidak efisien dan tidak efektif. Jadi usahakan kayak misalnya minggu depan kita belajar tentang thinking and reasoning. Oh, latihannya tentang ini. Sama saja seperti kalau misalnya teman-teman belajar matematika gitu atau fisika kayak kan misalnya enggak mungkin teman-teman mau pelajari materi satu semester dalam 1 minggu. Nah, makanya itu harus terstruktur, teman-teman. Oh iya, sedikit tentang fisika. Karena saya suka fisika, teman-teman. Saya agak psikopat. Saya suka fisika. Jadi teman-teman tahu enggak simbol ini di fisika artinya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Maaf Kalau nggak teman-teman, salah ini usaha sedikit. ya, Kak? Usaha Kak, Ya, usaha. Usaha. jangan. Benar-benar. Lihat. Ini usaha. Tapi nanti kalau misalnya masuk di, mungkin kata lainnya ini, W kan itu work. Work artinya apa? Work artinya Kerja. apa? Ayo. Ya, kerja. Nanti nanti itu sih kayak kalau misalnya kalian baca-baca buku bacaan tuh bakal lebih banyak soal baca tuh kerja. Kenapa? Gini lah. Kalau misalnya rumus ada yang tahu nggak rumus usaha itu apa? Ayo. Ayo. Sama dengan Apa? rumus usaha. Ayo lo. Ada. Kalau ada yang tahu berarti bus. Keren sih. Oke. Ada yang mau jawab? Rumus usaha itu apa? Mungkin Google dulu. Buka catatannya dulu. Ayo, rumus usaha itu apa? Oke. Hitungan pertama. Apa nih? Siapa yang chat? Ya, benar. F kali S. Usaha itu gaya kali waktu. Kok waktu sih? Jarak loh. Aduh, ini maaf teman-teman saya. Ya. S.
Nah, jadi teman-teman, saya tuh suka dengan kata dosen saya. Kalau misalnya usahanya banyak, bukan, tunggu, saya pikir dulu kata-katanya. Saya ingat kata dosen saya tuh, kalau misalnya teman-teman yang mau usahanya efektif, efisien, berarti semua orang pasti mau usaha yang dilakukan tuh usaha minimal, usaha minimum, tapi hasilnya banyak, nggak apa, hasilnya banyak kan? Orang-orang pasti mau begini. Orang maunya begini. Berarti teman-teman kalau misalnya usahanya minimum, nah gaya dan jaraknya ini harus minimum. Jadi teman-teman, kata dosen saya, kalau misalnya teman-teman tidak mau banyak kerjaan, ini kan usaha itu sama dengan kerja ya. Kalau teman-teman tidak mau banyak kerjaan, halo, ada yang bisa itu enggak? Tahu lanjutannya? Kalau misalnya teman-teman tidak mau banyak kerjaan, mau kerjanya minimum, harus apa? Ada hubungannya dengan ini. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar? Jangan banyak tekanan. Oke, itu mirip sih, sebenarnya jangan banyak, tapi bukan jangan banyak tekanan. Jangan banyak gaya, teman-teman. Oh iya, Kak. Kan. Oke, maaf ini kayak sangat-sangat apa ya? Saya tertampar waktu dosen saya berbicara tentang ini. Jadi ya Bergaya sesuai harus kalau mau kenapa? Enggak. Aduh, maafkan saya ya teman-teman, agak budek telinga saya ini. Aduh, perlu diperbaiki sepertinya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau usahanya jangan terlalu banyak ya, usaha ini itu aja, jangan banyak gaya. Tapi satu hal yang saya mau tekankan buat teman-teman di sini, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul banget, Kak. Betul banget. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Ada lagunya di sini. Apa Jangan lagunya? jangan berpatokan pada satu tempat. Oh, bener juga ini. Jangan berpatokan pada satu tempat ininya ya, jaraknya. Tapi kayaknya bertolak belakang sih itu. Tapi bisa sih. Jangan takut keluar dari zona nyaman. S-nya jangan itu aja. S-nya jangan itu aja sih sebenarnya. Ini kayak cocok logi teman-teman. Tahu nggak cocok logi? Cocok logi itu ilmu cocok-cocokan. Yang tidak cocok dicocokkan. Nah, itu namanya cocok logi. Jadi ini adalah cocok logi yang menurut saya ya gitulah harus diingat. Teman-teman di sini kelas 12 kan ya. Masih masa muda-muda aja. Saya juga masih muda ya. Halo, tolong mohon maaf, saya juga masih muda. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba apalagi terkait SNBT ini. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini banyak yang takut untuk apa ya? Sebenarnya saya sebenarnya mungkin teman-teman ada yang berpikir gini. Saya sebenarnya mau jurusan ini, Kak. Cuman saya takut tidak bisa bersaing. Saya maunya univ ini, Kak. Cuman saya takut gagal. Saya maunya masuk ini, Kak, tapi nggak boleh sama orang tua saya. Nah, teman-teman, saya di sini bukan mau bilang teman-teman untuk melawan orang tua teman-teman ya. Jangan. Betul banget. Karena jangan ya, teman-teman. Karena pada akhirnya dua orang tua lah yang itu kan. Kalau ego. Cuman teman-teman jangan takut dulu sebelum teman-teman mulai. Jangan menciut dulu sebelum teman-teman apa ya? Kayak aduh, Kalau nggak kita dicoba nih nggak bakal baru tahu. apa berulang. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Nah, benar. Itu yang saya bilang. Bagaimana teman-teman tahu kalian bisa gagal, bisa berhasil gitu?
kalau saya tentu tidak coba gitu. Apa, aduh, ini saya sebenarnya kayak mungkin mengajar ajaran sesat teman-teman. Ini maksudnya jangan merebel ya, jangan melawan, tapi teman-teman jangan takut juga untuk mencoba. Oke, apalagi ini kan EVOS ini saya yakin teman-teman di sini dari banyak-banyak itu kan, apa namanya? Dari banyak-banyak daerah di Sulawesi Selatan. Boleh tuh teman-teman saling mengenal di satu kelas, pasti anggotanya banyak kan, saling kenalan lah satu sama lain. Siapa tahu ada salah satu di sini jadi bos tambang, ada yang jadi apa CEO perusahaan, terus lumayan tuh teman-teman bisa bilang itu kan jadi oh ini teman saya dulu waktu saya di EVOS. Teman-teman jangan takut juga untuk berteman ya, oke? Itu sedikit words of advice tentang fisika. Fisika itu ilmu yang menyenangkan, teman-teman. Fisika menyenangkan. Bilang, tidak. Oke, fisika menyenangkan. Cuman ya, kadang kita menemukan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Oke, sebelum, oh tunggu. Ini sudah 20.55 ya, kalau nggak salah. Dan jamnya sampai 21. Oh, 20.53. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, jangan dulu deh, teman-teman mau bertanya dulu sambil menunggu saya mencari absen dulu ya, teman-teman. Mungkin pikir dulu deh pertanyaan apa, mau terkait potensi kognitif, boleh terkait masalah hidup, boleh. Boleh bertanya dulu sambil saya mencari file absen. Baik ya. Oke, wait. Boleh coba ini teman-teman. Tutor belajar konsisten. Wait ya, teman-teman sambil saya kirim ini. Tunggu sebelum saya menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit. Boleh teman-teman coba isi link yang saya kirim ya, itu. Oke. Satu-satu ya. Tutor belajar konsisten. Sebenarnya teman-teman waktu saya UTBK kemarin tuh kayak apa ya? Saya juga agak sebenarnya mohon maaf bahasa saya, tapi agak bullshit kalau mau dibilang belajar setiap hari. Karena saya tipe orang yang tidak bisa begitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar tuh menurut saya nggak harus apa ya, nggak harus setiap hari, nggak harus setiap saat. Yang penting teman-teman belajar efektif. Tuh, teman-teman mungkin bisa nggak harus belajar konsisten, tapi bisa set target gitu. Kayak, oh minggu ini saya mau selesaikan satu semester. Oh, tidak teman-teman ya, jangan. Minggu ini saya mau selesaikan materi sampai halaman ini. Minggu ini saya mau selesaikan itu satu satu pasal, satu bab. Lumayan itu. Dan oh iya, saya mau tambahin lagi. Sementara kita bahas tentang belajar dan teman-teman mungkin bisa mengisi code-nya. Ini ada beberapa tips. Apa? Kalau misalnya teman-teman mau belajar ambis SNBT, ada pertama YouTube, pasti di YouTube banyak yang bahas TKA, bahas materi sekolah juga ada PIG Course, ada Alfaiz, Cepat Alfaiz, mungkin teman-teman tahu. Ini dua sih yang bisa pakai. Terus kalau misalnya bahas pakai buku, teman-teman mungkin suka pakai buku nih. Ada Wangsit, terus ada The King. Nah, ini lumayan sih, dan kayak les ini not recommended sih, soalnya not recommended. Cuman kalau misalnya
teman-teman bisa coba di Twitter, study tweet, mungkin teman-teman ada yang tahu namanya. Jadi tuh mereka kayak suka bagi-bagi soal gitu ya di situ. Kak absennya bisa masuk. Oh iya, wait ya teman-teman saya cari. Coba yang Mungkin ini. faktor jaringan kah itu nggak bisa masuk. Oh masuk nih. Oh oke oke. Ini sama enggak? Ini. Faktor jaringan tuh kak nggak bisa masuk. Kenapa? Faktor jaringan yang nggak bisa masuk. Oh oke oke. Ya, tapi bisa. Belum kak, saya belum. Oh, oke. Wait. Ini coba ya. Coba yang ini. Kalau yang tadi nggak bisa. Jadi untuk tips belajar ini sih 3 sih sebenarnya saya kemarin. Oh sama satu lagi deh. Les. Nggak bisa kak. Tapi nggak harus les. Sudah bisa? Nama kakak di Bisa. pesan mana? Hah? Ada nama saya. Oh iya teman-teman, nama saya Andrea Bintang. Sudah enggak sih tadi? Ya udahlah pokoknya nama Udah kak, saya udah Andrea tadi. Bintang ya teman-teman. Kenapa? Udah tadi. Oh sudah ya? Nah, berarti saya yang Iya, Kak. pikun. Astaga. Oke, mohon maaf teman-teman. Nggak Kita nggak kirim apa-apa pulang, kak. bisa. Coba ini ya teman-teman. Bisa enggak? Oke. Jadi semangat belajar teman-teman. Oh ya, semester berapa? Saya semester 1. Saya maba teman-teman. Masih anak bawang. Oke, saya izin stop share ya. Absennya sudah diisi teman-teman? Boleh ketik 1 kalau sudah atau bisa react. Udah kak. Oke. Ketik 1 kalau sudah. Gue Ayo, yang lain gimana? Udah aman absennya? Oke. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada yang belum berarti. Oke, teman-teman. Coba saya kirim les ya absennya. Dan mungkin teman-teman boleh itu dulu enggak? On cam dulu. Iya kak. On Mau penutup. Oke, yang teman-teman lain, ya teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa on cam. Ayo teman-teman yang bisa on cam, coba on cam dulu. Ini udah jam 9. Oke, maaf kemalaman guys. Oke. Teman-teman yang lain bisa on cam. Absen sudah aman ya? Iya kak, udah aman. Oke, yang lain saya tungguin 1 menit. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Mungkin ada yang masih ngisi absen kan? Oh iya, BTW teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin ada yang nggak dengar tadi yang saya ada di WA yang belakangnya 058. Ada juga namanya Bintang. Kalau mungkin teman-teman lebih suka pakai Line atau IG, saya juga ada. Ini sama sih namanya. Nama username Line atau username IG. Ih, kok tahu? Ini kok tahu? Ini siapa ini Dela? Halo, Dela. Tadi sempat cek IG kak. Terus berteman sama temanku Wih, juga. jago. Intel kah? Berteman sama temanku juga kak. Jadi gampang didapat. Oh, halo. DM saja kalau misalnya mau diituin. Iya. Oke, teman-teman boleh on cam lagi yang lain. Saya tunggu sampai 20.02 supaya bisa dokumentasi. 20.02. Oke. 20.0 ya, 1 menit lagi. Maaf agak telat.
lambat ya teman-teman. Oke, coba yang lainnya gimana? Ada lagi yang miss on cam atau ada yang bermasalah absennya? Kalau ada bermasalah absennya, PC saja. Oke. Oke, teman-teman. Sudah on cam semuanya? 20.03. 21.03. Maaf. Aduh, saya kebelet. Maaf. Ini masih recording. Oh my God. Tunggu ya teman-teman, saya stop dulu recordingnya. Kasih dada recordingnya, dada recording. Oke.